melihat dari awal loh. Opa tuh dari awal melihat dari presiden yang membangun memerdekakan bangsa ini awalnya. Bagaimana? Saya bilang tadi bahwa kita terus terang jangan niru demokrasi liberal ya. Kita belum siap. Tapi demokrasi yang betul-betul bisa menangkap aspirasi dari bawah ya. Saya tadi sampaikan bahwa untuk terpilih jadi anggota dewan, gubernur, wali kota itu kosnya mahal sekali ya. Akibatnya apa? Ya dia harus mengembalikan kalau menjabat ya, mengembalikan kosnya itu. Ini ada hal yang perlu kita koreksi ya. Menurut saya ya, harus kita koreksi bahwa kita betul-betul harus membangun suatu sistem demokrasi yang baik ya. Iya, halo, kita jumpa lagi di Ruang One Team Press bersama dengan saya Prita Laura. Jika Anda menyimak episode pertama dari podcast saya bersama dengan Bapak Sidarto, salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Anda akan menyimak begitu banyak fakta-fakta sejarah yang membongkar isi kepala saya, Pak Darto. Karena selama ini saya dan juga mungkin banyak orang lain di Indonesia berpikir, jalan ceritanya seperti ini, yang tertulis di buku sejarah seperti ini, ternyata isinya jauh berbeda, dan itu salah satunya tertuang dalam buku-buku yang ditulis oleh Opa Darto. Salah satunya adalah sisi sejarah yang hilang. Kenapa sih Opa menuangkan semua itu dalam buku-buku? Apa nggak takut apa yang diceritakan itu? Enggak. Opa? Sekarang era demokrasi yang tidak perlu takut. Bagi saya nulis buku dengan apa yang ada itu adalah harus diketahui oleh bangsa ya, karena itu pengalaman saya. Opa punya prinsip tertentu kenapa menulis buku tersebut? Yang saya bilang tadi kan bahwa apa tuh, boleh diulang Opa? Vox audita peri litera scripta mane ya, bahwa sesuatu ditulis itu akan dikenang ya. Tapi kalau hanya dibilang itu akan hilang. Kecuali kalau podcast begini ya. Iya, sekarang podcast kayak gini, sekarang bukan buku Pak. Ya, jadi ini akan terus ada dan dilihat oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, tadi kita sudah mengupas perjalanan Opa ketika menjadi ajudan Pak Karno, bahkan sampai harus menjadi supir bus kota, begitu untuk menghidupi keluarga, dan kemudian 4 tahun jobless karena diinterogasi terus, sampai kemudian menjadi Kapolda 2 kali. Nah, pada di eranya Pak Harto, kalau Kapolda pada saat itu powerful nggak sih Opa pada saat masa waktu Pak Harto? Era Orde Baru itu powerless. Justru powerless? Iya, karena kenapa? ya kita Kapolda tapi semua power di tangan Kokamtib, Pak Is, mereka yang punya power itu. Kita hanya manut saja, karena bupati wali kota semua tentara waktu itu. Setidak power apa? Ya artinya enforce sesuatu itu welfare ini, welfare itu gitu. Enforce ini jangan, itu welfare. Enforce itu jangan, itu welfare. Jadi ya kita welfare itu maksudnya apa sih ya Opa? untuk kesejahteraan. Kategori foldernya itu untuk kesejahteraan yang punya power. Itu dia, welfare. Nah, beda dengan sekarang. Kalau sekarang terlalu berkuasa kah? Sekarang full power sekarang. Akhirnya apa ya? Full power apa over power? Ya punya power, nangkepi orang, dan sebagainya itu full power. Dan orang yang punya power itu tentu korup. Nah, buktinya lalu ada Priyo Sambo, ada Teddy Minahasa, itu karena power itu tentu korup. Itu dialami oleh semua era itu. Ini ya bijaknya seorang Dewan Pertimbangan Presiden ini. Begitu saya udah pancing ini ya, full power apa over power? Jawabannya full power, tapi full power itu punya tendensi to corrupt. Wah, ini dia, beda memang. Kualitas jawabannya beda. Absolute power, korup absolutely. Iya, itu dia, makanya harus memang diawasi. Iya. Ya. Tapi sekarang yang ngawasi juga banyak kena masalah. Itu dia. Aduh. Nah, jadi
Era pragmatisme itu ya sekarang ini. Era pragmatisme. Ya, Kenapa betul. disebutnya seperti itu? Ya kita lihat menteri yang TSK udah banyak kan, ada 8 atau 10 gitu ya. Anggota dewan sama, kepala daerah, bupati, wali kota sama, lalu polisi juga ada, Sambo, ada Teddy Minahasa, hakim, jaksa, ya semualah. Iya. Era pragmatisme itu sekarang ini, ya. Apa dampaknya terhadap perjalanan bangsa ini jika ini dibiarkan terus menjadi sebuah gaya berpolitik dan gaya berkuasa? Ya bahwa enforcement pada mereka itu harus tidak pandang bulu ya. Dan terus terang saya mau sampaikan ya Pak ya, bahwa zaman saya itu saya alami 2 periode itu adalah proporsional tertutup ya. Jadi kita asal nomor 1 di daerah itu dari Cirebon Indramayu itu pasti terpilih ya. Without no money ya. Sekarang terbuka. By law itu harus tertutup so ya, by law. Iya. Kalau terbuka itu harus NPWP. Nomor piro wani piro. Apa? NPWP singkatannya? NPWP, nomor piro wani piro. Nomor piro wani piro. Untuk menjadi anggota dewan itu sekarang modalnya paling tidak 5M sampai 10M. Iya. Betul, kepala daerah apalagi. Bagi saya sekarang ini demokrasinya maaf ya, saya harus sebut demokrasi NPWP. Nomor piro wani piro. Wani piro. Kita dengan dik rata-rata SMP kelas 3 ya, sekarang dengan rata-rata ya. Iya. Lalu NK per kapita $4.000 itu kita belum siap niru demokrasi barat. Di barat tokoh itu di publik. Iya. Kayak Obama yang kulit hitam. Iya. Kakeknya Islam itu bisa jadi presiden Amerika karena dibiayai publik. Di sini tokoh itu harus membiayai publik. Itu dia akar masalahnya. Yes. Akhirnya kemudian harus mengembalikan modal politik. Seperti sekarang saya di Das Pilkada itu untuk gubernur itu harus 100-an M. Ya, bupati, wali kota itu harus puluhan M. Jadi ya, itu didukung oleh bohir-bohir. Iya. Jadi setelah menjabat dia harus memberikan proyek pada bohir-bohir. Yes. Inilah yang membuat bangunan-bangunan di APBD itu ya, jalan rusak, jalan rusak. Saya ini alumni SMP Jogja yang gedungnya jadi Nation Heritage. Zaman Belanda. Tapi sekarang ini tidak boleh dirubah karena betul-betul kokoh sekali ya. SMA saya Kota Baru itu juga Nation Heritage. Nah, sekarang SMA SMP yang dibangun di daerah itu 20 tahun ambrol. Karena banyak diserahkan pada bohir-bohir yang minta membayar apa itu namanya modal awal untuk biaya kepala daerah. Ya, sampai demokrasi kita juga ambrol. Ya itu yang saya bilang bohir-bohir NPWP tadi itu. NPWP. Nah, Opa, salah satu Maaf saya harus bilang begitu ya. Iya. Salah satu lembar sejarah yang dikawal, perubahan lembar sejarah yang dikawal oleh Pak Opa Darto ini adalah dinamika di DPR MPR. Opa Darto masuk sebagai anggota dewan setelah Pak Harto lengser. Pada masa Pak Harto kita sudah tahu ya, wakil rakyat anggota DPR MPR tuh seperti paduan suara. Ngomong apa semua, iya, semuanya begitu. Tapi begitu setelah Pak Harto lengser, dinamikanya luar biasa. Apa yang terjadi? Bisa diceritakan pada saat waktu itu? Waktu mana? Pada saat Opa menjadi anggota dewan. Ya karena betul-betul DPR dan MPR. Kita ingin membangun satu demokrasi yang selama ini sudah hilang ya. Jadi memulai awal pembangunan sistem demokrasi yang sesungguhnya pada saat seperti itu. Saya banyak terlibat dalam undang-undang mengenai human right, mengenai civil society, mengenai demokrasi itu pada awal-awal di DPR. Itu era pertama, era kedua itu ya. Dinamikanya bagaimana? Apakah masih dengan dinamika kur begitu seperti waktu Pak Harto atau bagaimana? Oh, sudah beda ya. Sudah perdebatan beda. Terjadi. Jadi proporsional tertutup itu kita karena banyak yang terpilih itu yang punya idealisme ya. Jadi kita betul-betul membangun undang-undang yang betul-betul kita lahirkan dengan keinginan rakyat itu di situ ya.
Jadi dinamika perdebatan adalah substansi, bukan ya. soal NPWP Wanipiro. Nah, setelah terbuka, itu ketiga saya alami. Nah itu kita harus jor-joran duit itu, to be elected. Ya, sekarang tim terbuka yang by law harusnya tutup ya. Sekarang terbuka itu saya sayangkan ya. Kecuali partai saya yang menolak sunya ya. PDP menolak, harus tertutup itu by law ya. Tapi Muslim minta terbuka. Itu nanti akibatnya apa? Kos untuk menjadi anggota dewan itu mahal sekali. Mahal sekali. Topi kepala daerah juga mahal sekali. Itu saya Despilkada di DPR pernah ya. Saya ketua kehormatan di partai saya. Untuk milih kepala daerah itu mahal sekali. Jadi berapa kira-kira? Bisa sampai berapa? Untuk gubernur bisa ratusan M. Untuk bupati wali kota bisa puluhan M. Saya khawatir ya, apa yang terjadi sekarang kena masalah. Setelah menjabat itu, waktu akan menjabat dia itu banyak dibantu buir-buir. Setelah menjabat dia harus kembalikan pada buir-buir itu, kasih proyek-proyek gitu ya. Akibatnya quality of bangunan, sekolah, jembatan apa itu gampang ambrol. Tadi saya sampaikan bahwa saya bangga bahwa sekolah saya di Jogja, SMP Terbantaman, SMA Kota Baru itu sampai sekarang menjadi bangunan heritage. Kalau sekarang yang bangun APBD itu karena dia harus membiayai untuk jadi, ya dia lalu bikin sekolah, bikin jembatan tuh ya gampang rusak. Sampai kemudian Opa menjadi ketua MPR. Ya. Bagaimana ceritanya? Apa yang menarik pada saat itu, Opa? Ya waktu itu namanya kita menggerakkan 4 pilar kan, ya bahwa Pancasila, kalau bangsa ini saya bangun satu bangunan ya, itu dasarnya adalah Pancasila, tiangnya Undang-Undang Dasar, atap dindingnya itu NKRI, penghuninya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah bangunan negara yang harus kita pertahankan ya. Bahwa kita ini beragam di dalam budaya, suku, agama, adat istiadat, itu harus kita pertahankan ya. Supaya negara ini survive sampai sekarang ya. Ketua MPR yang dulunya pernah menjadi supir bis kota. Ya. Luar biasa. Wow. Nah, Pak Sidarto, setelah itu kemudian terpilih menjadi Dewan Pertimbangan Presiden 2 periode loh, masih ada di sana. Perkenalan dengan Presiden Jokowi bagaimana? Saya kenal wali kota ya. Waktu saya mimpin saya hosting Asian Parliament Conference di Jakarta ya. Saya bawa ke Solo, dia wali kota itu karena saya bawa, kenapa dia punya pawai budaya ya, menjual budaya daerah. Saya bangga ya, seorang kepala daerah yang selalu promote budaya daerah ya. Kita jangan niru budaya asing, itu saya bangga ya. Saya bawa conference dan semua kagum dengan apa yang karnaval budaya itu ya. Waktu gubernur juga saya Despilkada di partai saya ya. Kita pilih karena dia semangatnya adalah berusuhan, berdekatan pada rakyat ya, tidak nyebar duit, tidak ya, modalnya tidak. Dan sekarang selama 2 periode ini ternyata memang Indonesia berubah ya, berubah banyak sekali, jalan, prasarana, bendungan, pelabuhan udara, laut yang dibangunnya, itu fakta ya. Banyak sekali berubah ya. Makanya The Last Stranger ini agak sedikit berubah ya. Dinamika politik ya. Dan kalau bicara mengenai kedekatan dengan Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden ini kan bisa memberikan advice, wisdom kepada Presiden. Biasanya kalau Opa caranya gimana menyampaikannya kepada Presiden? Ini saya bisa apa adanya, karena saya kenal dari zaman beliau wali kota, gubernur, lalu kemudian ketemu lagi saya diangkat jadi anggota Dewan
bersama presiden sampai second period ya. Mungkin yang second period tidak banyak ya. Iya. Jadi seseorang yang bisa bicara apa adanya saja ya sama presiden. Ya, saya terus terang kedekatan saya ini seperti keluarga ya, saya Iya. bicara apa adanya. Iya. Artinya selek baik itu saya sampaikan apa adanya. Cara penyampaiannya bagaimana? Apakah sambil makan singkong goreng bareng Ya, atau bagaimana biasanya? ya, Kita pengen tahu hubungan-hubungan ini. Kadang-kadang berdua, kadang-kadang beberapa orang ya, Iya. berdua juga sering ya. Jadi ya dulu ya waktu periode pertama ya, Iya. Periode kedua agak jarang. karena pandemi kan, pandemi itu lalu kita banyak online, offline kadang-kadang ya. Tapi periode pertama itu makan di Bogor apa itu. Apa yang sering kali ditanyakan oleh presiden kepada Bapak? Ya, kita diskusi biasa, tidak tanya, kita diskusi biasa. Soal politik, hukum, dan keamanan. Ya soal-soal yang updating lah, updating situasi dan apa yang harus saya sampaikan. Ada satu situasi mungkin yang mungkin bisa diceritakan momen-momen tertentu bersama dengan Presiden Jokowi. Misalnya apa? Misalnya ada satu situasi pada saat masa COVID atau mungkin ada saat-saat negara ini genting berdiskusi dengan Presiden. Selalu saya sampaikan apa adanya. Iya. Mungkin karena saya tertua di One Team Press mungkin ya. Jadi dan saya punya sejarah yang beda dengan lainnya ya. Saya kenal beliau dari wali kota, gubernur. Jadi saya mungkin lebih bebas untuk menyampaikan. Kalau bicara apa adanya kan berarti yang enak dan gak enak disampaikan dong. Reaksi Presiden kalau yang gak enak bagaimana? Reaksinya bagaimana? Dicatat, didengarkan, atau mungkin defensif, atau kemudian malah baik? Kadang-kadang beliau didampingi oleh Pak Pratik, oleh Pak Pramono ya. Kadang-kadang kita berdua ya. Iya. Tapi benar apa itu memang karakter saya begitulah, enggak apa-apa. Itulah dia ya. Itulah seorang Dewan Pertimbangan Presiden, bukan ABS atau asal Bapak senang, tapi justru apa adanya. Iya. Dan seseorang yang berani ngomong apa adanya kepada Presiden itu luar biasa itu, Pak. Ya karena yang jadi anggota Dewan rata-rata sudah tua semua kan. Sudah Pak paripurna ya. Pak Wiranto 76 sudah banyak jabatan yang bekas Menko Polhukam ya toh. Pak Agung bekas ketua DPR 73 berapa usianya. Kita orang tua yang sudah mengalami banyak jabatan lah ya. Iya. Jadi kita lose nothing untuk bicara apa adanya lah ya. Iya. Karena itu dia kan orang seringkali tidak bisa bicara apa adanya kepada orang nomor satu di negeri ini karena menginginkan sebuah jabatan yang strategis begitu ya. Dianggap sebagai orang yang pro. Tapi memang dibutuhkan ya orang-orang yang benar-benar harus menyampaikan yang nggak enak sekalipun. Ya, itu harus. Termasuk yang sekarang juga akan menyampaikan juga? Belum. Tapi kalau belum berarti akan ada suatu hari begitu ya. Mudah-mudahan. Akan suatu hari. Jadi tapi ya itu dia bagaimana sosok-sosok Dewan Pertimbangan Presiden. Adalah sosok-sosok yang bukan hanya memiliki pengalaman yang luar biasa sehingga menghasilkan wisdom yang matang, tapi juga ada sosok-sosok yang berani untuk bicara apa adanya. Dan kalau misalnya seperti Pak Darto ini ngomong bahwa ada karma politik, kalau yang ngomong mesti orang lain mungkin biasa, tapi kalau Pak Darto yang ngomong itu kan wow, wisdom ini yang punya nilai penting. Sejarah yang saya alami ini sejarah karma politik. Iya. Sing nanam, sing salah saleh, sing wewuh, sing nyolongan bakal kelangan itu memang sejarah yang kita alami. Iya. Itulah dia wisdomnya. Iya. Pak Darto, kalau bersama dengan Presiden pada saat masa-masa paling sulit dari Presiden Jokowi, ini kan bisa dibilang salah satu masanya juga adalah ketika periode pertama. Waktu itu kita melihat dinamika saling menyandera di dalam DPR begitu ya, sampai kemudian sulit untuk bergerak nih di masa-masa awal Presiden. Nah, pada momen-momen seperti itu, apakah Pak Darto juga ikut memberikan advice dan wisdom? Nah, the first period itu betul-betul pokoknya sampai the first 9 years ini prestasi beliau harus kita puji. Itu betul-betul memang harus kita akui ya. Begitu banyak prasarana jalan dibangun, bendungan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, poros maritim ya, yang bagaimana Papua yang dulu tidak ada
Jalan sekarang banyak dibangun, jalan sampai ke pegunungan ya. Lalu ada jembatan apa itu dekat Jayapura itu, bagus sekali itu. Lalu ada tol Jawa, lalu Sumatera juga sebagian terjadi, Kalimantan juga. Artinya betul-betul in his first 9 years itu betul-betul Indonesia itu berubah ya, berubah physically ya. Dan artinya kita harus akui bahwa prestasi beliau ini memang bagus ya. Terkait dengan perjalanan, mengiring perjalanan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, Pak Darto. Saya tahu bahwa tidak boleh mengungkapkan secara detail apa yang disampaikan oleh Dewan Advice yang diberikan kepada Presiden. Tapi bisakah ceritakan lebih kepada momen? Momen apa yang pada saat itu Opa Darto menyampaikan advice kepada Presiden yang kemudian diadopsi oleh Presiden? Ya, saya terus terang itu rahasia negara itu ya. Ya, momennya saja juga nggak boleh ya, Opa ya? Nggak boleh. Yang Wah, kita tulis, kita ya. ini nasib kita, nasihat pertimbangan kita ini mungkin ratusan ya dalam setahun ya. Ratusan. 120 kalau salah, naskah pertimbangan ya. Baik yang ini yang tertulis ya, ada yang tidak tertulis juga ya, yang oral ya. Tapi yang tulis itu sampai 120 itu banyak sekali. Tapi itu nasib itu betul-betul merupakan hal yang ya anggota aja yang tahu ya. Apakah termasuk juga bagaimana menjalin harmonisasi hubungan antara Presiden dengan partai Anda begitu Pak? Juga masuk ke dalam itulah bagian dari advice? Itulah saya kamu ceritakan kalau itu. Karena terus terang kita tidak boleh cerita mengenai nasib kita, betul. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak boleh cerita, yang penting saya udah tanyakan. Jadi saya nggak dapat protes dari netizen, tanyain yang itu dong. Baik Pak Darto. Nah, saat ini tinggal setahun lagi ke depan. Ya. Dengan dinamika yang seperti inilah, kita semua tahu nih menjelang tahun politik. Apa yang Opa pingin lakukan oke ini terakhir, saya sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, saya ingin lakukan ini, apa Opa? Saya terus terang ya, tidak mudah ya, dalam terutama menghadapi Pilpres ini ya. Sedih nggak Opa? Apa? Sedih nggak? No comment. Oke. Ya. Ya betul-betul saya tidak ya. Saya ingin ke depan bangsa ini dipimpin oleh sosok yang smart ya, yang anti korupsi, yang betul-betul dia merakyat ya, dan orang-orang yang tumbuh dari bawah ya. Bukan orang-orang yang dulu menikmati power ya. Nanti dia kurang merasakan bagaimana rakyat yang belum, welfare-nya belum terbangun dengan merata ini ya. Tidak memiliki hati sebagai rakyat. Itu. Saya harapkan nanti yang terpilih adalah orang-orang yang betul-betul tahu derita rakyat dan tumbuh dari bawah ya, dan punya semangat untuk membangun bangsa, terutama rakyat kecil. Welfare-nya, pendidikannya, sekolahnya, itu my dreaming. Iya. Pertanyaan saya begini, tadi kan dari perjalanan Bapak dari semua presiden, Bapak melihat yang paling penting pemimpin ke depan, my dream adalah seseorang yang berasal dari rakyat, memiliki hati rakyat, anti korupsi, sehingga bisa memperjuangkan benar-benar welfare untuk rakyat. Kenapa menurut Bapak itu adalah jawaban yang dibutuhkan oleh bangsa ini dengan berbagai tantangannya ke depan? Ya, kita harus mempertahankan pertumbuhan kita. Yang memang IMF berdang mengakui kalau Indonesia ini tumbuh sampai sekarang 5.7% ya. Inflasi juga di bawah 3% tuh. One day within 2045 kita akan menjadi negara terkuat nomor 5 di dunia. Itu dreaming of our nation itu. Iya. Dan itu hanya bisa di tangan orang yang baik. Di tangan orang yang betul-betul tumbuh dari bawah, yang merasakan derita rakyat. Dia harus tumbuh dari bawah ya. Dan orang-orang yang punya semangat untuk
membangun rakyat kecil, pendidikannya, welfare-nya, ya. Bagaimana rakyat-rakyat di pedesaan masih hidup dalam keterbatasan, ya. Ini yang mereka harus betul-betul menangkap, itu harus orang yang betul-betul dia berdasarkan dari kalangan rakyat. Karena dia akan tahu ukuran keadilan ya. Yes. Walaupun menjadi seorang pemimpin di tengah kekuasaan. Ya. Wah, Pak Sidarto, ini saya mendapatkan begitu banyak treasure, harta yang terpendam dari wisdom. Karena buat saya wisdom itu adalah treasure, sebuah harta yang pasti akan kita bawa dalam hidup kita. Nah, kalau kita terakhir nih, Opa Darto, melihat dari perjalanan panjang bangsa ini, menurut Opa Darto bagaimana bangsa ini? Bagaimana bangsa ini bisa terus, tadi Opa katakan kita punya cita-cita menjadi Indonesia maju 2045. Bagaimana bangsa ini bisa mencapai hal itu? Melihat dari awal loh, Opa tuh dari awal melihat dari presiden yang membangun, memerdekakan bangsa ini awalnya. Bagaimana? Saya bilang tadi bahwa kita terus terang jangan niru demokrasi liberal ya. Kita belum siap. Tapi demokrasi yang betul-betul bisa menangkap aspirasi dari bawah ya. Saya tadi sampaikan bahwa untuk terpilih jadi anggota dewan, gubernur, wali kota itu kosnya mahal sekali ya. Akibatnya apa? Ya dia harus mengembalikan kalau menjabat ya, mengembalikan kosnya itu. Ini ada hal yang perlu kita koreksi ya. Menurut saya ya, harus kita koreksi bahwa kita betul-betul harus membangun suatu sistem demokrasi yang baik ya. Jangan NPWP tadi ya, nomor biro, wani biro tadi ya. Demokrasi yang betul-betul bisa dirasakan kemajuannya bagi bangsa dan negara. Ya, itu yang saya harapkan. Iya, karena itu yang bisa mengantarkan kita kepada Indonesia maju nantinya. Yes. Tercapai ya Pak, semoga ya mimpi Bapak dan juga mimpi kita semua di sini. Insya Allah. Terakhir Pak, sebelum kita menutup, adakah wisdom yang Bapak ingin sampaikan buat para pendengar di sini, penonton, ada dari berbagai usia, ada juga anak muda di sini. Silahkan Pak, disampaikan Pak. Ya terutama pada kalangan anak-anak muda, generasi Z, milenial ya. Bagi saya, Anda harus tahu sejarah ya, jasperah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya. Anda harus tahu bagaimana bangsa ini terbangun sampai sekarang ya. Banyak harus belajar sejarah masa lalu bahwa negara ini bisa dibangun demikian baik karena di tangan orang-orang yang punya idealisme ya. Pilihlah nanti pemimpin masa depan yang punya idealisme, yang tumbuh dari bawah ya, yang bisa merasakan bagaimana penderitaan orang kecil yang sampai sekarang belum seluruhnya welfare-nya baik ya. Itu yang harus kita harapkan ke depan. Ya. Terima kasih. Memiliki hati rakyat ya. Nah, ini dia tadi kita sudah dengarkan banyak cerita, banyak treasure, banyak harta karun, wisdom yang keluar dari Opa Sidarto dengan begitu panjang perjalanannya dan juga dinamis, dan saya yakin tidak akan ada lagi orang yang seperti ini satu-satunya, hanya satu-satunya punyanya di negeri ini, nggak akan mungkin ada lagi. Dan wisdom ini juga tidak akan dimiliki oleh yang lain lagi karena perjalanannya berbeda. Nah, tadi kalau saya melihat betul Opa 59 tahun di berbagai posisi dan semua baik-baik, itu artinya ada trust Opa, ada trust yang orang bisa berikan kepada Opa di sini, Opa Darto, dan pasti trust itu tidak mudah untuk dicapai. Maintain trust itu pekerjaan yang tidak sederhana. Maintain trust dari 7 President ya. Iya. Itu pekerjaan yang tidak sederhana. Apa yang Opa lakukan untuk maintain trust itu sampai 59 tahun dipercaya terus menjadi abdi negara? Bahwa bekerja dengan ikhlas, jujur itu akan dapat ridho Allah itu ya. Iya. Ikhlas, jujur, apa adanya ya. Kita harus menyampaikan. Jadi wakil rakyat juga harus bicara apa adanya ya. Jangan main NPWP ya. Betul-betul kita harus bekerja apa adanya ya. Iya.
Ya itulah yang saya sampaikan. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Opa, terima kasih untuk wisdomnya. Semoga semua yang mendengarkan di sini juga mendapatkan wisdomnya. Tadi banyak sekali bisa didengarkan ulang, selain bagaimana menjaga trust, juga tadi karma politik, bagaimana kita menjadi seorang yang benar-benar perjuangkan hati rakyat. Itu semua ada di dalam cerita, dan juga berani bicara apa adanya. Termasuk juga mengungkapkan berbagai sejarah yang bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Saya pertanyaan nggak takut Pak? Tidak takut, kebenaran harus diungkapkan. Nah ini dia hal-hal itu yang terima kasih untuk spiritnya, untuk kami semua. Terima kasih, sehat terus ya Opa. Amin. Jangan pensiun ya. Amin. Karena tadi udah bilang mau pensiun 1 tahun lagi ya. Insyaallah. Jangan pensiun ya Opa ya. Kita Ya, masih nanti. terus membutuhkan wisdom dari Opa Darto di sini. Amin. Terima kasih Opa, dan teman-teman di Ruang Watim Press, kita masih akan kembali lagi dengan wisdom lainnya dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden lainnya yang tentunya masing-masing memiliki sebuah cerita perjalanan dan juga wisdom yang sangat berharga yang berbeda satu sama lain. Kembali lagi nanti, saya Prita Laura, sampai jumpa.